Woi bro, jangan-jangan lo lagi nyari botol bekas ya? Kalau mau, gue kasih alamat tempat sampah di komplek gue. Banyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika pria yang kamu hina habis-habisan di depan semua orang ternyata adalah orang yang memegang nasib masa depanmu? Sebelum kita mulai, kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Siang itu, kota seperti dipanggang dalam tungku raksasa. Matahari berdiri tepat di atas kepala, memantulkan cahaya ke aspal yang mengeluarkan gelombang panas. Debu bercampur asap knalpot menyesakkan napas. Para pejalan kaki berjalan cepat, sebagian menutupi wajah dengan sapu tangan atau masker. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang berjalan pelan, seperti tidak terusik oleh teriknya matahari. Faiz. Usianya mungkin awal 30-an, dengan tubuh tegap namun penampilannya jauh dari kata rapi. Kemeja kotak-kotak yang dipakainya tampak pudar, celana jeansnya robek sedikit di lutut, dan sepatu lusuhnya seperti sudah melewati ribuan kilometer. Rambutnya berantakan, tapi matanya tenang, dalam, dan penuh rahasia. Ia berjalan di trotoar, sesekali menunduk menghindari tatapan orang. Sebuah tas selempang usang tergantung di bahunya. Dari luar, ia mungkin terlihat seperti pria biasa yang sedang berjuang mencari pekerjaan atau sekadar pulang dari perjalanan jauh. Tapi tak ada yang tahu kisahnya. Lampu lalu lintas di perempatan depan berubah merah. Deretan kendaraan berhenti, dan di antara deretan itu, sebuah motor matic berhenti paling depan. Di atasnya duduk seorang pria dengan jaket denim biru, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya penuh percaya diri. Di belakangnya, seorang perempuan cantik duduk anggun dengan kacamata hitam besar, bibir merah menyala, dan pakaian modis. Mereka adalah Aldi dan Intan. Awalnya, Faiz tak terlalu memperhatikan. Ia hanya berjalan melewati zebra cross yang berada di depan motor itu. Tapi tiba-tiba, suara Aldi memecah udara siang. Tan. Itu, bukan mantan lo, kan? Suaranya cukup keras, mengundang beberapa kepala menoleh. Intan melepas kacamatanya, menatap Faiz dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. Astaga, iya, gila, masih sama kayak dulu, lusuh dan, ya, begitulah. Untung gue ninggalin dia. Tawa mereka seperti percikan api di genangan bensin. Beberapa orang di sekitar yang mendengar mulai ikut menoleh ke arah Faiz. Sebagian tersenyum sinis, sebagian lagi menahan tawa. Aldi memanfaatkan momen itu. Wow, bro. Jangan-jangan lo lagi nyari botol bekas, ya? Kalau mau, gue kasih alamat tempat sampah di komplek gue. Banyak tuh. Tawa Aldi pecah, Intan menutup mulutnya sambil terbahak, dan orang-orang di sekitar mulai saling berbisik. Lampu hijau menyala. Aldi memacu motornya pelan, tapi masih sempat menoleh sambil berkata, hati-hati jangan nyasar ke tempat orang kaya. Bro, bau lo bisa bikin harga tanah turun. Faiz berhenti di tepi trotoar. Tatapannya lurus ke arah motor yang menjauh, tapi tidak ada amarah. Hanya senyum tipis yang muncul di sudut bibirnya, senyum yang sulit ditebak, apakah itu kepahitan, atau sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Beberapa meter dari tempat kejadian, seorang bapak tua penjual koran yang duduk di emperan memperhatikan Faiz. Kamu kenal mereka, nak? Tanyanya sambil menyodorkan air mineral. Faiz hanya mengangguk pelan, menerima botol itu. Dulu, aku kenal sangat baik. Tapi sekarang, biarlah mereka tertawa. Bapak tua itu hanya tersenyum, seolah mengerti bahwa di balik penampilan lusuh pria ini, ada sesuatu yang lebih besar. Kadang, waktu nggak perlu lama untuk membalik keadaan. Nak, tunggu saja. Faiz menatap ke langit, memejamkan mata sejenak, dan menghela napas panjang. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah ia rencanakan, dan waktu sedang menghitung mundur. Siang itu mungkin berakhir seperti biasa bagi orang-orang di jalan itu. Tapi bagi Faiz, ejekan yang ia terima hanyalah potongan kecil dari kisah yang akan membuat semua orang yang menertawakannya terdiam. Kantor properti Raya Land siang itu terasa lebih ramai dari biasanya. Telepon berdering bergantian, printer berdengung,
dan suara ketikan laptop terdengar seperti irama terburu-buru. Para karyawan sibuk melayani klien yang datang silih berganti, sebagian duduk di meja resepsionis, sebagian lagi sibuk di ruang meeting. Di sudut ruangan, Aldi duduk santai di kursinya, memutar-mutar ballpoint sambil bercerita kepada dua rekan kerjanya. Bro, lo tau nggak? 2 hari lalu gue ketemu mantan gebetannya Intan di jalan. Sumpah, kayak gembel. Bajunya kumel. Jalannya pelan kayak orang nggak punya tujuan. Gue sama Intan udah ngakak abis. Rekan kerjanya hanya tersenyum kecut. Mereka saling melirik, seperti menimbang apakah harus memberitahu sesuatu, tapi memilih diam. Aldi terlalu asik bercerita, bahkan menirukan gaya jalan Faiz dengan berlebihan, membuat beberapa staf yang mendengar hanya bisa geleng-geleng kepala. Pintu kaca berputar di bagian depan kantor tiba-tiba bergerak. Seorang pria masuk, melangkah perlahan. Faiz. Namun kali ini, penampilannya berbeda. Tidak ada kemeja lusuh atau celana robek. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang digulung rapi di lengan, celana bahan hitam yang licin, dan sepatu kulit yang mengilap. Rambutnya disisir rapi, dan tas kulit hitam tersampir di tangannya. Resepsionis langsung berdiri dan tersenyum sopan. Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu? Faiz mengangguk sopan. Saya ada janji dengan Pak Rudi. Nama saya Faiz. Nama itu membuat dua staf di dekat resepsionis saling pandang cepat. Mereka tahu persis siapa tamu ini. Aldi yang masih bercanda menoleh sekilas. Matanya membulat. Ia seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa detik ia terdiam sebelum akhirnya bersuara. Ini, lo yang kemarin di jalan, kan? Si gembel itu. Beberapa karyawan langsung menoleh ke arah mereka. Sebagian memandang Aldi dengan tatapan peringatan. Tapi Aldi justru berdiri, mendekat dengan senyum mengejek. Gokil, bro. Gue nggak nyangka lo bisa masuk kantor ini. Nyasar, ya? Atau mau nyari lowongan kerja OB? Intan, yang kebetulan duduk di kursi ruang tunggu karena menjemput Aldi untuk makan siang, melirik Faiz dengan senyum tipis. Atau mau minta sumbangan? Nggak usah malu, gue ada receh di dompet. Beberapa orang menahan napas. Faiz hanya memandang mereka, tanpa emosi. Tenang saja, aku di sini bukan untuk melamar kerja, apalagi minta sumbangan. Nada suaranya tenang, tapi ada keyakinan yang membuat Intan sedikit terdiam. Aldi justru terkekeh. Terus, ngapain lo di sini? Belum sempat Faiz menjawab, suara langkah tergesa terdengar dari arah dalam. Pak Rudi, manajer kantor itu, muncul sambil membawa map tebal. Begitu melihat Faiz, wajahnya langsung berubah cerah. Wah, Pak Faiz. Maaf, saya terlambat menjemput Anda. Silakan, mari kita ke ruang VIP. Ucapan itu membuat Intan spontan menoleh ke Aldi, dan Aldi menatap kembali dengan raut bingung. Mereka belum paham, tapi jelas-jelas manajer mereka memperlakukan Faiz seperti tamu kehormatan. Pak Rudi menjabat tangan Faiz dengan kedua tangannya. Senyum profesionalnya tak lepas dari wajah. Dokumen tanah di Cendana Estate sudah saya siapkan, Pak. Nanti kita bahas juga progres pembangunan tahap kedua. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Aldi. Cendana Estate bukan proyek sembarangan. Itu perumahan elit yang harga unitnya miliaran. Faiz hanya tersenyum tipis, lalu menoleh sekilas ke arah Aldi dan Intan. Aldi, di dunia kerja, ada baiknya kita memperlakukan semua orang dengan sopan. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita hadapi. Ucapan itu terdengar biasa bagi sebagian orang, tapi bagi Aldi dan Intan, nada tenangnya seperti sindiran yang menyengat. Beberapa karyawan di sekitar pura-pura sibuk, tapi sudut bibir mereka nyaris tak bisa menahan senyum. Pak Rudi mempersilakan Faiz menuju ruang VIP. Saat pintu kaca tebal itu menutup, desahan napas lega terdengar dari beberapa staf. Salah satu rekan Aldi berbisik pelan di telinganya. Lo nggak tahu, ya? Itu Pak Faiz, investor besar. Dia punya beberapa lahan yang kerja samanya sama kantor ini. Gue saranin lo jaga mulut mulai sekarang. Aldi menelan ludah. Tangannya yang memegang ballpoint tiba-tiba terasa dingin. Intan juga mulai kehilangan senyum angkuhnya.
Sesuatu di tatapan Faiz tadi membuatnya gelisah. Beberapa menit kemudian, suasana kantor kembali normal, tapi bagi Aldi dan Intan, detak jantung mereka tak lagi sama. Pertemuan ini jelas bukan kebetulan, dan entah mengapa, mereka merasa seperti baru saja menyalakan api yang akan membakar diri mereka sendiri. Ruang VIP di kantor Raya Land terletak di ujung lorong. Pintunya dari kaca tebal buram, dikelilingi panel kayu gelap. Begitu pintu itu terbuka, aroma kopi premium langsung memenuhi udara. Sebuah meja panjang dengan kursi kulit hitam tertata rapi. Di sudut ruangan, ada layar besar yang menampilkan peta digital proyek-proyek properti. Faiz duduk di kursi utama, sementara Pak Rudi meletakkan map besar di hadapannya. Baik, Pak Faiz, ini dokumen Cendana Estate tahap kedua. Progres pembangunan rumah tipe eksklusif sudah mencapai 60%. Untuk lahan tambahan yang Bapak beli bulan lalu, surat-suratnya sedang kami proses ke notaris. Faiz membuka map itu perlahan. Tangannya mantap, matanya mengamati setiap halaman tanpa tergesa. Bagus. Pastikan tim konstruksi tidak mengubah material yang sudah disepakati. Saya ingin kualitasnya tetap terjaga, walau biaya naik. Pak Rudi mengangguk cepat. Tentu, Pak. Saya paham reputasi Bapak taruhannya di sini. Apalagi, proyek ini akan jadi salah satu investasi terbesar Bapak di kawasan selatan kota. Kata-kata itu mengalun jelas di ruang VIP. Jika Aldi dan Intan mendengar langsung, mungkin mereka sudah tak sanggup menutup mulut. Sementara di ruang depan, di meja resepsionis, Aldi duduk kaku. Matanya tak lepas dari pintu VIP yang tertutup. Intan, yang tadinya santai, kini gelisah, memainkan ujung rambutnya. Kok kayaknya, dia beneran orang penting, ya? Tanya Intan setengah berbisik. Aldi mengangkat bahu, tapi wajahnya tidak meyakinkan. Ia mencoba tersenyum, padahal keringat tipis sudah muncul di pelipisnya. Ah, palingan pura-pura kaya. Siapa tahu cuma pinjam jas sama sepatu. Namun, suara seorang staf perempuan yang sedang lewat membuat darah Aldi mendingin. Kalau gue jadi lo, gue nggak akan macem-macem sama Pak Faiz. Dia itu pemilik 3 lahan di Cendana Estate, plus beberapa properti di kota sebelah. Katanya, modalnya puluhan miliar. Intan spontan menoleh ke Aldi, matanya membesar. Puluhan miliar? Suaranya terlalu keras hingga beberapa orang melirik. Staf itu hanya mengangkat alis, lalu pergi. Aldi mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar kering. Kembali ke ruang VIP. Pak Rudi menyalakan layar besar. Foto-foto rumah mewah, jalan boulevard lebar, dan taman-taman hijau terpampang jelas. Tahap 2 ini akan lebih eksklusif, Pak. Kita rencanakan clubhouse pribadi, kolam renang semi-olimpik, dan area komersial kecil. Semua unitnya akan kita pasarkan ke segmen premium. Faiz menyandarkan punggung, matanya menyapu layar. Bagus. Pastikan juga kita siapkan beberapa unit untuk saya simpan. Bukan untuk dijual. Saya punya rencana lain untuk itu. Pak Rudi sempat ragu bertanya. Untuk keluarga, Pak. Faiz hanya tersenyum samar. Bisa dibilang, untuk orang-orang tertentu. Tapi bukan keluarga. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa meninggalkan tanda tanya besar. Bisik-bisik di luar. Aldi tak tahan lagi. Ia memanggil salah satu staf senior, Pak Anton, yang sedang lewat. Pak, seriusan tuh orang? Investor? Kok saya nggak pernah dengar namanya? Pak Anton menatap Aldi lama, lalu menghela napas. Kalau kamu di level marketing, wajar nggak tahu. Nama Pak Faiz jarang muncul di publik. Dia mainnya di balik layar, tapi proyek yang dia pegang selalu besar. Dan satu hal lagi. Pak Anton mencondongkan tubuhnya, suaranya hampir berbisik. Dia punya hubungan langsung dengan beberapa pemilik holding properti terbesar di negeri ini. Kalau dia mau, karir seseorang di industri ini bisa naik, atau habis, dalam semalam. Kata terakhir itu membuat tengkuk Aldi dingin. Ia menelan ludah dan melirik Intan, yang kini menatap pintu VIP seperti menatap sebuah gerbang yang tak seharusnya mereka dobrak. Akhir pertemuan. Setelah hampir setengah jam, pintu VIP terbuka. Faiz keluar bersama Pak Rudi, keduanya terlihat santai.
Faiz menandatangani sebuah dokumen terakhir di meja resepsionis. Baik, Pak Rudi. Saya tunggu laporan bulanan minggu depan. Dan tolong, jaga kualitas pelayanan untuk semua klien, ya. Pak Rudi mengangguk sopan. Tentu, Pak Faiz. Faiz lalu menoleh sekilas ke arah Aldi dan Intan. Tatapannya singkat, tapi seperti mengirim pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Aldi mencoba tersenyum kaku, Intan menunduk. Hari itu berakhir tanpa ledakan besar. Tapi di hati Aldi dan Intan, ketakutan mulai berakar. Mereka belum tahu rencana Faiz, tapi satu hal jelas. Mereka baru saja menyinggung orang yang posisinya jauh di atas yang mereka kira. 2 hari setelah pertemuan itu, suasana di kantor Raya Land terasa berbeda, setidaknya bagi Aldi. Biasanya ia cukup percaya diri, bercanda dengan semua orang, bahkan kadang terlalu santai. Tapi sejak pertemuan dengan Faiz, ada rasa canggung yang tak bisa ia hilangkan. Tatapan karyawan lain pun kini terasa berbeda. Mereka tak lagi ikut tertawa jika Aldi mulai membuka topik tentang si gembel kemarin. Seolah semua orang tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Pagi itu, Pak Rudi memanggil seluruh tim marketing ke ruang rapat. Aldi duduk di ujung meja, Intan menunggu di luar karena ia bukan karyawan. Baik, teman-teman. Kita kedatangan kabar gembira, kata Pak Rudi sambil membuka map. Investor kita, Pak Faiz, memutuskan untuk memperluas kerjasama. Beliau akan membeli tambahan 15 unit di proyek Cendana Estate. Tapi, Pak Rudi berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan. Beliau ingin setiap transaksi dan laporan terkait properti miliknya ditangani oleh satu staf yang beliau pilih sendiri. Aldi mengira itu kabar bagus, sampai kalimat berikutnya meluncur. Dan yang beliau pilih adalah Dimas. Dimas, rekan kerja Aldi yang duduk di sebelahnya, hampir tersedak kopi karena kaget. Seluruh tim bertepuk tangan pelan, kecuali Aldi yang hanya menatap kosong. Pak Rudi melanjutkan. Beliau juga menyampaikan pesan untuk seluruh staf agar memperlakukan setiap klien dengan sopan, tanpa memandang penampilan. Beberapa pasang mata melirik Aldi dengan cepat. Ia merasa darahnya naik ke kepala, tapi mencoba tetap tersenyum, walau kaku. Intan dan, kebetulan, yang menyakitkan. Siang harinya, Intan menunggu Aldi di lobi kantor untuk makan siang bersama. Ia duduk sambil bermain ponsel, hingga tiba-tiba pintu kaca terbuka. Faiz masuk, kali ini mengenakan setelan jas biru tua, terlihat seperti pebisnis kelas atas. Intan spontan berdiri, setengah gugup. Faiz. Suaranya lemah, jauh dari nada meremehkan yang ia pakai dulu. Faiz menoleh sekilas, bibirnya membentuk senyum sopan yang anehnya terasa dingin. Oh, Intan. Sudah lama tidak benar-benar mengobrol, ya? Bagaimana kabar, kehidupannya? Intan menelan ludah. Baik, baik aja. Faiz mengangguk pelan, lalu melirik jam tangannya. Senang mendengarnya. Oh iya, nanti sore saya ada meeting dengan pemilik butik di lantai atas. Katanya, dia baru saja menerima karyawan magang baru. Katanya lagi, orang itu punya selera fashion yang menarik. Nada suaranya tenang, tapi Intan merasa itu sindiran langsung. Sebelum ia sempat membalas, Faiz sudah melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum maskulin yang menusuk harga dirinya. Perubahan di kantor. Sejak hari itu, Dimas yang menangani semua urusan Faiz mulai sering bolak-balik bertemu dengannya. Setiap kembali ke kantor, Dimas selalu membawa cerita, bukan tentang bisnis, tapi tentang bagaimana Faiz sangat profesional, dermawan, dan punya jaringan luas di dunia properti. Perlahan, reputasi Faiz di mata karyawan makin tinggi, sementara Aldi justru mulai terlihat seperti bayangan. Beberapa calon klien yang biasanya didekati Aldi kini malah meminta untuk dipertemukan dengan Dimas, karena dia yang dipercaya Pak Faiz. Di pantry, Aldi mendengar 2 karyawan berbicara pelan. Gue dengar Faiz itu bukan cuma investor properti, tapi juga pemilik beberapa perusahaan bahan bangunan besar. Makanya dia bisa kendalikan harga proyek sesuka hati. Pantas aja Pak Rudi hormat banget. Coba bayangin kalau dia marah sama staf. Bisa-bisa kontrak kita batal. Aldi mengepalkan tangan di bawah meja. Ia mulai menyadari,
Posisinya di kantor bisa terancam kalau sampai Faiz benar-benar menaruh dendam. Manuver halus Faiz. Suatu sore, Faiz kembali datang untuk menandatangani berkas. Kali ini, ia sengaja meminta tanda tangan saksi transaksi dari salah satu staf. Dan lagi-lagi bukan Aldi. Saat melewati meja Aldi, ia berhenti sebentar. Aldi, saya ingat ucapan kamu waktu itu di jalan. Tentang bau yang bisa bikin harga tanah turun. Aldi menegang. Faiz tersenyum kecil, lalu melanjutkan. Lucu, ya? Ternyata, saya justru yang mengangkat harga tanah itu. Ironi yang menarik. Tanpa menunggu jawaban, Faiz berjalan pergi. Aldi hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, seperti melihat dinding besar yang tak bisa ia panjat. Hari itu, Faiz tak perlu berteriak atau mengancam. Ia hanya bergerak pelan, menempatkan potongan-potongan kecil yang membuat Aldi dan Intan merasakan tekanan. Dan yang paling menakutkan bagi mereka, ini baru permulaan. Cerita ini mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan atau menghina seseorang hanya karena penampilan atau masa lalunya. Sebab kita tak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup bisa mengubah nasib seseorang. Setiap manusia memiliki martabat yang layak dihargai. Dan kadang, orang yang kita pandang rendah justru menyimpan kekuatan, perjuangan, dan keberhasilan yang tak kita bayangkan. Sikap merendahkan hanya akan mempermalukan diri sendiri ketika kebenaran terungkap, sementara sikap menghargai akan meninggalkan jejak kebaikan yang tak terlupakan. Kalau mau lanjut part 2 komen di bawah ya.